jalan yang sempit. Walau ku tahu itu tak mudah, lebarlah jalan menuju binasa, jalan sempit berujung bahagia. Ku yakin dengan jalanku, karena sama dengan firman-Mu. Masuklah lewat. Shalom, selamat siang sahabat JSBB. Kembali lagi bersama saya Putri di program JSBB di siang hari ini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi baru lagi, dan temanya sesuai dengan flyer yang sudah di-share. Saya memberikan tema yaitu generasi langgas, generasi yang berbeda, era 4.0, Society 5.0. Apa sih artinya? Dan saya di sini akan menjelaskannya terperinci dan semoga teman-teman dapat mengerti di rumah dan biar lebih paham lagi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang generasi langgas. Apa sih itu generasi langgas? Generasi langgas pada kamus KBBI itu artinya adalah generasi yang bebas. Dan pengertian dari generasi langgas ini adalah generasi bebas yang sangat percaya diri. Mereka terlatih sejak usia dini untuk tampil di depan publik lewat media digital. Mereka adalah storyteller yang handal, kreator informasi, dan bisa melakukan berbagai keterampilan secara bersamaan. Jadi memang generasi langgas ini bisa dikatakan adalah generasi milenial. Itu menurut para ahli, menurut survei mereka mendapatkan istilah generasi milenial. Dan disitulah generasi ini mampu untuk melakukan public speaking di medianya mereka dengan lancar. Itulah generasi langgas atau bisa dikatakan generasi milenial. Dan selanjutnya, era 4.0. Apa sih era 4.0 itu? Kenapa saya memberi era 4.0? Karena 4.0 ini masih terhubung dengan generasi milenial yang semakin canggih. Bukan semakin old, tapi semakin ke depannya itu semakin baru dan baru. Nah, di sini saya menuliskan penjelasan seperti ini. Secara umum, Indonesia sudah secara aktif menapaki era baru yang ditandai dengan bergeraknya berbagai sektor kehidupan ke arah digital serba otomatis, serba instan, serba mudah. Fenomena ini bisa kita lihat dengan bukti kalau semakin banyaknya, contohnya perusahaan, terus restoran dan lain sebagainya, mereka sudah menggunakan digital di sekitarnya. Seperti mungkin kalau restoran contohnya adalah cara pembayarannya, kalau perusahaan absen dan lain sebagainya itu sudah menggunakan digital supaya seakan-akan terlihat lebih mudah, instan. Nah, di sini ciri utama dari era digital 4.0 adalah bagaimana data menjadi sesuatu yang penting. Jadi cirinya itu, mereka lebih mementingkan data. Bahkan dijaringkan internet setiap harinya ada miliaran orang, bahkan triliunan orang yang berbagi data di situ. Mereka mengirimkan tulisan, foto, video, unggahan lainnya. Semua ini bisa terwujud dengan adanya perangkat yang menghubungkan internet itu sendiri. Jadi itulah ciri utama dari 4.0. Dan selanjutnya untuk 5.0. Apa sih itu 5.0? 5.0 ini masih berhubungan erat dengan 4.0, tidak jauh-jauh lagi. Tetapi 5.0 ini sudah lebih canggih lagi, lebih luar biasa lagi. Society 5.0 ini artinya sebagai suatu konsep masyarakat atau semua orang yang berpusat pada manusianya, atau human center yang berbasis teknologi based. Perkembangan teknologi yang begitu pesat termaksud adanya peran-peran manusia yang tergantikan oleh kehadiran robot cerdas. Saya pernah membaca salah satu media, kalau teman-teman juga up to date, pasti teman-teman juga tidak ketinggalan berita ini. Di salah satu negara, saya tidak menyebutkan, di salah satu negara sudah menciptakan robot cerdas ini. Mereka bisa melakukan pekerjaan manusia, baik pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, dan lain sebagainya. Itu sudah robot yang menghandle-nya. Dan bisa dikatakan dengan kehadiran robot ini, sumber daya manusia sudah berkurang digunakan. Jadi itulah dari Society 5.0 ini, semakin canggih dengan adanya robot yang cerdas.
entah ke depannya ada yang lebih cerdas lagi. Untuk itu, maka diperlukannya pemahaman Society 5.0 yang berbasis untuk kita-kita di generasi milenial yang takut Tuhan, yang berbasis spiritualitas dan kebudayaan sebagai bekal bagi proses pengembangan generasi milenial yang siap akan problematika dan tantangan. Jadi kita generasi milenial ini harus memiliki basis spiritualitas yang memang sangat-sangat kuat di dalam Tuhan. Untuk bekal kita ke depannya menghadapi problem atau tantangan yang tidak semakin mudah, melainkan semakin sulit ke depannya. Jadi itulah Society 5.0. Melalui Society 5.0 ini juga kecerdasan buatan artificial intelligence akan mentransformasi atau merubah jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. The Internet of Things menjadi hal yang baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang bagi manusianya. Jadi kita harus menggunakan peluang itu sebaik mungkin. Khususnya kita anak-anak Tuhan, kita harus berani menggunakan peluang itu lain dari dunia ini. Kita bisa mengambil langkah yang memang menurut Tuhan. Mungkin teman-teman di rumah yang sedang menonton JSBB saat ini berkata, alah itu nggak mudah loh Pun, itu cuma ngomong dan bla bla dan bla bla. Tapi kan anak muda sekarang pasti mengikuti peluang yang memang yang ada di dunia ini. Guys, itu orang dunia guys. Kalau kalian tahu firman Tuhan, kalian tahu Tuhan, kalian tidak akan keluar dari garis Tuhan. Tapi kalian tetap mengikuti garis Tuhan. Apapun yang terjadi, dunia semakin canggih, semakin banyak tantangan dan lain sebagainya. Balik lagi ke materi. Maka dari hal ini bisa dikatakan menjadi hal baru ya yang harus memang kita terima, harus kita terima ya. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, meningkatkan kualitas hidup dan dapat mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati kehidupan sepenuhnya. Pada era teknologi berkembangnya yang sangat luar biasa ini dan telah membawa perubahan yang sangat drastis ini kepada generasi milenial. Bisa dikatakan karena berkembangnya yang luar biasa ini, perubahan ini mulai dirasakan dari cara yang pertama bersosialisasi. Cara bersosialisasinya sudah berkurang, tidak seperti biasanya. Karena generasi saat ini bisa dikatakan cuek, gitu ya. Cuek lah bisa dibilang, sosialisasinya sudah berkurang. Yang kedua, cara berkomunikasi. Cara berkomunikasinya sekarang sudah beda dari yang dulu. Kalau dulu mungkin bisa ketemu dan bla bla bla. Tapi kalau sekarang mungkin ketemu teman, ketemu siapa? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Itu sangat nyata di dunia nyata saat ini. Jadi cara berkomunikasinya sudah berbeda. Mereka berkomunikasi lewat HP, padahal sedang bertemu dengan temannya. Itulah sebenarnya generasi saat ini, apalagi di era 5.0 ini. Yang selanjutnya memperoleh informasi. Memperoleh informasi sudah lain. Kalau dulu mungkin harus susah dulu, manual dulu, tapi kalau sekarang mencari informasi begitu mudahnya. Dengan tinggal searching, blak, ketemu. Itulah perbedaannya. Bahkan itulah hal perubahan yang memang sangat-sangat mencolok. Bahkan sampai cara berpikir dan tindakan juga, yaitu semuanya instan. Misalnya menghadapi kebingungan apa, tinggal tanya Google. Hai Google, ini bla bla bla. Mereka begitu mudahnya percaya tanpa harus disaring dulu benar atau tidaknya. Tapi mereka menganggap informasi itu benar pure 100%. Itulah bahayanya kalau hidup di teknologi yang semakin canggih. Karena itulah kita anak-anak muda harus lain cara berpikirnya ya. Kita harus berpikir cerdas, jangan hanya cerdas secara otak, tapi intelektual juga. Selanjutnya, ada perbedaan nih. Teman-teman juga harus tahu. Saya sudah menjelaskan dari 5.0, 4.0, bahkan pengertian generasi langgas, lain sebagainya. Teman-teman juga harus tahu perbedaan pada saat pola pencarian informasi antara generasi yang dulu sama generasi yang sekarang. Apa sih bedanya? Kalau generasi yang dulu, pada saat mencari informasi, saya tadi sudah menyebutnya, mereka harus membuka buku, mereka harus mencarinya secara manual. Bahkan kalau perlu mereka bertanya kepada orang yang bisa mereka tanyakan. Itulah kalau generasi dulu. Tapi generasi sekarang, karena ini sudah masuk era smartphone, era gadget, era digital yang sudah semakin canggih, udah nggak perlu itu lagi. Mereka nggak perlu menyimpan informasi, mereka nggak perlu bertanya lagi. Karena semuanya bisa didapatkan melalui googling, melalui searching lain sebagainya. Kalau mau nonton video
video, tinggal tonton YouTube dan lain sebagainya. Itulah generasi yang semakin modern saat ini. Karena itu kita harus memahami perbedaan itu. Dan selanjutnya, dari penjelasan tadi, dari perbedaan dan lain sebagainya, tadi saya sudah menyinggung generasi milenial. Generasi lambat sama dengan generasi milenial. Itu menurut para ahli. Bahkan para ahli pun membagi beberapa, bahkan bisa dibilang 5 generasi ya. Para ahli melalui surveinya, melalui penelitiannya, mereka menyimpulkan nama-nama dari generasi milenial ini. Yaitu ada baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, bahkan saat ini generasi Alpha. Dan yang memang baru-baru ini adalah generasi Z dan generasi Alpha. Dari 5 generasi ini kita tahulah generasi yang paling tua siapa. Generasi yang paling tua itu pasti baby boomers. Generasi yang di tengahnya generasi X, generasi Y ini generasi milenial, generasi Z ini udah masuk post milenial, dan generasi Alpha ini generasi yang baru saat ini. Gak tahu kedepannya ada generasi apa lagi, tapi itu menurut para ahli. Dan dari hal itu ada kesamaan dalam generasi-generasi tersebut, meskipun mungkin beda tahun lahir dan lain sebagainya. Orang-orang dalam satu rentang generasi ini umumnya punya kesamaan. Yang pertama, kesamaan gaya bicara, gaya belanja, dan kecenderungan motivasi. Yang kedua, punya kesamaan tren di usia yang mirip lewat media serupa seperti radio, koran, TV, handphone, dan lain-lain. Tetapi mungkin saja modelnya yang beda, tapi kesamaannya sama. Selanjutnya, dari hal ini, dari rentang generasi umum ini, kesamaan ini, saya akan menjelaskan karakteristik khususnya dari generasi milenial dan generasi Z yang memang sedang ditekankan ya, yang sedang ramai dibicarakan. Generasi milenial ini karakteristiknya apa sih? Saya mau menjelaskan. Yang pertama, karakteristik dari generasi milenial ini adalah karena era digital mulai masuk, mereka pun sudah mulai mengenal. Mereka sudah mulai memahami setiap digital yang ada. Yang kedua, mereka cerdas, bahkan kreatif, inovatif. Lalu yang ketiga, mereka senang kolaborasi, tetapi mereka kolaborasi dengan orang yang memang cocok sama mereka, orang yang menurut mereka klop, atau bisa dibilang ada chemistry-nya. Itulah generasi milenial. Dan yang keempat, mudah pindah kerja, karena generasi milenial ini tipe orang yang mudah bosan. Ketika mereka menganggap apa yang mereka lakukan bosan, mereka akan mencari yang baru, pengalaman yang baru, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, karakteristik dari generasi milenial ini, mereka mengutamakan lifestyle, karena bagi mereka itu sangat penting. Contohnya traveling, kalau teman mereka mungkin ke sini, mereka harus ke sini. Teman mereka ke sana, mereka harus ke sana. Bahkan bisa dikatakan juga kuliner. Kalau teman mereka makan ini, mereka harus coba juga. Ada yang baru, mereka harus coba yang baru, karena mereka tidak mau ketinggalan, atau bisa dikatakan ketinggalan zaman ya, ketinggalan zaman gitu. Kalau bahasa saat ini, ketinggalan zaman, atau nggak mau gaptek, nggak mau ketinggalan lah berita-berita baru, nggak mau ketinggalan hal yang baru. Dan karakteristik dari generasi milenial yang terakhir ini adalah 80% boros 80%. Itu menurut survei yang ada ya, itu 80% boros dan belum bisa sanggup untuk di rumah. Itu kalau secara umumnya. Dan selanjutnya saya sudah menjelaskan dari generasi milenial ini karakteristiknya dan lain sebagainya. Tetapi dari hal ini kan ini secara umum saya menjelaskan. Setiap orang juga bisa berubah, nggak mungkin tidak. Ini hanya menurut teori saja. Di sini saya menjelaskan supaya teman-teman juga bisa memahami karakteristik generasi saat ini. Dan selanjutnya saya mau menjelaskan karakteristik yang lagi rame-ramenya dibahas saat ini, yaitu generasi Z. Generasi yang baru ini ya, dari antara 10 sampai 24 tahun kurang lebih, itu menurut survei. Karakteristiknya apa sih? Yang pertama, sama dengan generasi milenial. Mereka cerdas, kreatif, inovatif. Sangat cerdas, bahkan lebih cerdas lagi ya. Sangat kreatif, inovatif, sangat-sangat sekali. Generasi Z ini generasi yang benar-benar memang cerdas juga itu. Dan selanjutnya, karakteristik dari generasi Z adalah fast gadget, multitasking.
saking pes di gadget multitasking, mereka kurang fokus, bahkan menunda. Kurang fokus menunda di hal apa? Di hal nyatanya, di dunia nyatanya. Jadi mereka lebih memfokuskan yang ada di dunia maya, di gadget mereka. Itulah generasi Z. Karena bagi mereka gadget adalah hal yang memang harus diutamakan, guys. Itulah. Yang selanjutnya, karakteristik dari generasi Z adalah sangat instan. Mereka sangat instan. Mereka mengedepankan hasil daripada proses. Mereka kurang sabar, gampang menyerah, mudah mengeluh, dan lain sebagainya. Karena bagi mereka, itu mereka tidak perlu yang namanya berbelit-belit. Mereka nggak suka namanya proses. Kalau perlu itu di depan sudah jadi. Kalau perlu di depan udah ada. Seakan-akan tuh seperti bikin mie instan aja masih ada langkah-langkahnya. Mungkin bubur instan kali cuma tinggal tuang air udah aduk jadi. Itu seakan-akan seperti itu. Itulah generasi Z. Yang selanjutnya karakteristik dari generasi Z ini adalah mereka sangat-sangat lama saat beradaptasi di lingkungan baru. Karena mereka beradaptasinya sudah terlalu sering di gadget. Jadi di lingkungan baru secara nyata mereka sangat-sangat lama saat beradaptasi. Itu karakteristik dari generasi Z. Dan yang selanjutnya karakteristik dari generasi Z, mereka kurang hargai old value. Mereka kurang sangat-sangat tidak menghargai nilai-nilai yang lama. Tatap muka teks ya. Mereka tuh lebih menghargai ya prakteknya gitu. Mereka memasa bodohkan gitu ya. Mereka tidak menggubris hal-hal yang memang menurut mereka sudah basi. Kata mereka basi, padahal bisa dibilang itu penting. Itulah generasi saat ini, generasi Z khususnya. Dan yang selanjutnya, karakteristik dari generasi Z ini, mereka proaktif nih, lebih berani, tetap maju walau dihambat. Ini hal yang terbagus ya dari generasi Z. Mereka itu pantang menyerah, mereka lebih berani, mereka tetap maju walau dihambat. Mereka lebih senang yang namanya bisa dibilang adalah petualangan. Entah di depan ada batu, ada apa, mereka tetap gas. Itulah generasi Z. Karena bagi mereka itu mereka harus mendapatkan pengalaman yang baru. Mereka tidak mau yaitu ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Karakteristik selanjutnya dari generasi Z ini adalah suka segala bentuk akses langsung. Mereka tidak suka akses yang berbelit-belit. Mereka suka akses langsung, gak usah perlu mengantri dan lain sebagainya, gak usah perlu nunggu dan lain sebagainya. Itulah karakteristik dari generasi Z. Mereka itu jenjang hierarki yang lebih flat, dan flat. Kalau saya sendiri memang masuk di generasi milenial, tapi kalau bagi saya belum melalui proses itu belum afdol ya, karena kalau kayak langsung jadi lah caranya gimana, langkahnya apa dan lain sebagainya. Tetapi kalau generasi Z tidak perlu hal itu. Yang selanjutnya karakteristik dari generasi Z ini adalah suka segala transparansi data pribadi secara online. Karena bagi mereka di generasi Z ini teknologi adalah bawaan lahir mereka. Teknologi adalah tanda mereka dan teknologi adalah utama bagi mereka. Itulah generasi Z. Jadi teman-teman sudah memahami dari generasi milenial, generasi Z, dan kita bisa mengambil kesimpulan yang terbaik seperti apa. Kalau yang tidak baik lebih baik tidak dilakukan, yang baik kembangkan. Tapi kembali lagi ya pada pribadi masing-masing. Yang selanjutnya dari pembahasan karakteristik, saya akan menjelaskan ternyata ada topik favorit dari generasi saat ini, topik-topik favorit yang mereka suka. Ini saya mencari, oh ternyata ada. Yang pertama, topik favorit mereka adalah kuliner. Karena mereka cinta dengan traveling tadi yang saya bilang. Traveling tidak jauh-jauh dari kuliner. Mereka mencoba hal-hal yang baru. Contohnya makanan yang ini mereka belum coba, mereka makan. Makanan yang ini mereka belum coba, mereka makan. Karena mereka suka dunia kuliner. Itulah kenyataan. Dan yang kedua, liburan. Mereka sangat-sangat suka liburan. Karena bagi mereka liburan itu adalah the best, terbaik. Bagi mereka liburan itu adalah refreshing diri. Jadi itu generasi saat ini, baik milenial maupun generasi Z. Yang selanjutnya, keuangan.
Mereka berlomba-lomba memperkaya diri secara finansial. Ya, nggak apa-apa sih memperkaya diri secara finansial, nggak masalah, itu malah baik gitu ya. Tetapi lihat tujuannya apa. Jangan sampai kita dikendalikan oleh keuangan itu sendiri gitu loh. Uang itu yang mengendalikan kita, kitanya malah kayak robot jadinya. Seharusnya kita yang mengendalikannya. Jadi kita harus bijak. Tapi itulah kenyataan dari generasi milenial dan generasi Z saat ini. Mereka berlomba-lomba di situ karena bagi mereka adalah time is money. Tidak, ya memang tidak menutup kemungkinan, bahkan nggak munafik lah. Kehidupan juga butuh uang gitu. Tapi bagi mereka itu ya uang itu utama gitu loh. Tuhannya bisa dinomor sekiankan. Itu generasi saat ini. Itu kenyataannya. Dan selanjutnya, topik favorit dari generasi milenial ini adalah hiburan. Mereka butuh hiburan. Hiburan yang memang penting bagi mereka. Itulah dari milenial ini, baik generasi milenial maupun si generasi Z. Dan yang terakhir, mereka sangat-sangat menyukai topik politik. Nonton YouTube, cari politik gitu ya. Topik-topik yang bagi mereka itu penting gitu. Khususnya generasi milenial. Kalau generasi Z itu saya yakin dan percaya mereka masih memang kalau gadget pun hiburan-hiburan dan lain sebagainya. Tapi kalau generasi milenial ini mereka sangat suka politik. Berlomba-lomba di politik. Nonton politik sampai kenyang dan lain sebagainya. Mereka mengutamakan itu. Mungkin teman-teman ditanya, teman-teman ditanya sama orang gitu ya, kalau kalian mengutamakan ini, terus gimana dengan Tuhan kalian? Bahkan saya juga pernah lah, kalau memang kenyataannya favorit milenial seperti ini, terus ibadahnya gimana ya? Itu tuh, saya nggak paham sih, kurang paham gimana ibadahnya. Tapi kembali lagi kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya mencontohkan mereka ibadah, mungkin mereka bisa ikut. Tetapi kalau anaknya sudah kepeluk lain cerita. Jadi itu. Tapi bijaklah kita ya. Apalagi khususnya buat teman-teman RBK, teman-teman di luar dari RBK yang setia nonton JSBB. Ayo menjadi terobosan generasi langgas yang berbeda dari yang lain. Yang bisa menghidupkan terangnya Tuhan. Bukan menghidupkan arus dunia. Selanjutnya, kembali lagi ya ke topik, masih lumayan. Tadi saya memberi judul generasi langgas, generasi yang berbeda. Kenapa dikatakan generasi yang berbeda? Saya memberikan 6 poin di sini. Ditambah 2 deh, jadi 8. Ada 8 poin di sini ya. Yang pertama itu, kenapa dikatakan generasi yang berbeda? Karena generasi saat ini itu adalah instant generation atau generasi yang instan. Sekarang ini kan kita berada di era digital yang mengejar kecepatan, kan perfeksionis. Gak perlu seperti generasi sebelumnya yang perlu sempurna, mungkin baru launch. Tapi kalau generasi sekarang, mereka hanya butuh kecepatan saja, berlomba-lomba cepat, tidak mementingkan kualitas, gimana ininya, gimana itunya, gak mementingkan perfeksionisnya, tapi mereka berlomba-lomba untuk kecepatan tertentu. Dan selanjutnya, kenapa generasi saat ini dikatakan generasi yang berbeda? Yang kedua, mereka ini efisien, tidak buang-buang waktu, langsung to the point. Karena bagi mereka itu, kalau yang terlalu buang-buang waktu itu sangat-sangat tidak baiklah buat mereka. Mereka itu lebih mengutamakan to the point-nya dibanding prosesnya. Jadi itulah generasi saat ini, kenapa dikatakan berbeda. Dan yang ketiga, mengapa dikatakan berbeda? Too many choice. Generasi digital ini sangat pragmatis. Karena bagi mereka ya, mereka hanya mementingkan digital, dan yaitu jadinya too many choice. Dan yang keempat, kenapa dikatakan berbeda? Love learning. Misalnya, kenapa saya katakan love learning? Karena mereka itu sangat-sangat mementingkan setiap pertanyaan yang mereka tonton di YouTube gitu. Jadi bagi mereka waktu berharganya adalah tanya jawab karena mirip-mirip yang ada di YouTube. Jadi di saat mereka menonton salah satu siaran YouTube, salah satu channel YouTube, ya mereka kan bertanya di situ. Kenapa ini begini? Jadi mereka ngetik, tinggal ngetik gitu.
Dan yang kelima, mengapa dikatakan generasi yang berbeda? Karena generasi saat ini atau generasi YZ ini dikatakan terlalu penuh menerima informasi atau bisa dikatakan information overload. Saking overloadnya, mereka bingung mau melakukan yang mana, mereka mau melakukan yang mana karena terlalu banyak. Karena itulah generasi saat ini sangat-sangat kebingungan karena memperoleh informasi yang terlalu banyak. Karena itu saya menyampaikan lebih baik melakoni salah satu hal yang disukai dan teruslah cari informasi tentang yang Anda sukai dan situ lakukanlah supaya tidak kebingungan, supaya tidak terlalu banyak. Dan yang selanjutnya, kenapa generasi Langgas dikatakan generasi yang berbeda? Yang terakhir, tech-savvy multitasker. Contohnya, di saat interview dengan beberapa anak milenials, seringkali mereka terlihat sambil bermain smartphone, sambil bermain gadget. Tapi, kenyataannya pada saat waktunya mereka diinterview, mereka dipanggil untuk interview, mereka menjawab setiap pertanyaan itu dengan sangat bagus, dengan sangat jelas. Itulah mengapa dikatakan generasi yang berbeda. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, massive peer information rules challenge seeker, atau bila bosan dengan pekerjaan itu dia akan mencari pekerjaan baru. Jadi generasi Langgas ini dikatakan generasi yang berbeda adalah kalau pekerjaan yang mereka lakukan sudah terlihat bosan, mereka akan mencari tempat baru, pekerjaan baru. Tetapi bukan berarti mereka senang pindah-pindah, enggak. Kalau memang mereka suka sama tempat ini, mereka akan terus menjalaninya, bahkan dengan telaten. Dan yang terakhir, kenapa generasi Langgas dikatakan generasi yang berbeda? Yang kedelapan, endless opportunity. Jadi pada saat ini kan generasi saat ini kan berlomba-lomba usaha khususnya secara online. Mereka berlomba-lomba secara online, buka usaha di online, tetapi sangat-sangat disayangkan di saat menghadapi suatu rintangan di dalamnya, mereka mudah menyerah, mereka mudah putus asa. Karena itu, balik lagi, saya sudah berkata tadi di awal, generasi saat ini tidak begitu suka dengan proses, tetapi mereka suka dengan yang instan-instan saja. Jadi ketika mereka menghadapi usaha mereka di online, menghadapi hal-hal yang memang tidak diinginkan, akhirnya mereka jomplang, mereka mudah putus asa, jadi mereka juga menyerah gitu. Jadi itulah kenapa saya katakan semestinya generasi saat ini juga harus bisa menerima setiap proses, karena hal itu penting untuk kehidupan juga, karena setiap apa yang kita lakukan baik secara dunia nyata bahkan di dunia maya pun itu semuanya ada rintangan, tantangan dan lain sebagainya. Jadi itulah mengapa dikatakan generasi Langgas generasi yang berbeda. Dan selanjutnya, tadi saya sudah menjelaskan karakteristik generasi Z, generasi Y, dan secara khusus untuk penutup, ya semoga penutup ya. Untuk yang terakhir, ini saya akan menjelaskan karakter generasi Langgas secara menyeluruh, baik X, Y, Z. Khususnya Y and Z ini ya. Ini secara menyeluruh karakteristiknya dari generasi Langgas ini. Karakter yang pertama adalah kolektif. Mereka memiliki solidaritas tinggi dalam ikatan kelompok. Karena bagi mereka suatu solidaritas yang tinggi itu sangat-sangatlah penting, khususnya di suatu kelompok. Jadi mereka kolektif, sangat-sangat kolektif. Dan yang kedua, karakter generasi Langgas secara menyeluruh adalah bagi mereka sangat mengutamakan, bahkan dikatakan bagi mereka ini penting memiliki suatu komunitas. Karena itu karakter yang kedua ini adalah community. Komunitas bagi mereka itu yang mengutamakan, sangatlah penting karena bisa saja dikatakan mereka akan sharing lain sebagainya gitu kan. Makanya mereka sangat-sangat perlu generasi ini komunitas. Dan yang ketiga, karakter generasi Langgas adalah close to family. Ini secara menyeluruh, bahaya sekali khususnya generasi Z. Mengapa saya bilang di sini close to family? Ini saya dapatkan di salah satu buku dan ternyata penjelasannya begini. Di generasi dulu itu mereka masih bisa menghormati orang tua, mereka masih bisa menghargai orang tua. Tetapi generasi saat ini khususnya generasi Z, mereka lebih mengutamakan gadgetnya dan dunianya dibanding keluarganya.
Jadi itulah mengapa dikatakan generasi Z ini generasi yang lebih berbeda lagi daripada generasi Y, generasi Z. Dan yang selanjutnya karakter generasi Langgas secara menyeluruh. Yang keempat adalah change over generation. Mereka ternyata lebih kritis dan lebih berani menyampaikan pendapat dibanding generasi dulu. Kalau generasi dulu mau bertanya saja kayak maju mundur, takut gitu ya. Bahkan saya sendiri pun yang masuk generasi milenial, kalau memang di suatu mungkin diskusi dan sebagainya, saya akan jarang bertanya karena bagi saya nggak bertanya. Kalau terkadang juga malu ya, itu memang pribadi saya gitu. Tapi kalau memang mau bertanya biasanya bertanya. Tetapi kalau generasi Z ini sangat-sangatlah berbeda. Mereka itu sangat kritis, mudah sekali kritis dan lebih berani menyampaikan pendapat mereka. Jadi kalau kita hidup di generasi saat ini, lebih baik kita juga tidak kalah pintarnya dengan mereka, supaya tujuannya ketika mereka bertanya sesuatu hal yang memang cukup sulit dijawab, kita bisa mengcovernya, kita bisa menjawabnya juga. Jadi itu. Dan yang kelima, karakter generasi Langgas secara menyeluruhnya adalah casing information. Anak muda sekarang suka mencari role model dan idola lewat tokoh-tokoh yang mereka lihat ya, yang mereka lihat secara kasat mata, mungkin nonton lain sebagainya. Dan karena mereka melihat ini adalah suatu role model bagi mereka, mereka akan mengikuti stylish ya, baik secara berpakaian, berpenampilan, kalau untuk wanita make up, terus gaya rambut, terus juga bersepatu lain sebagainya. Mereka mengikuti semua, mau potongan gimana mereka ikuti, sampai celana sobek-sobek, baju seksi juga mereka ikuti. Karena bagi mereka si orang ini adalah role model mereka. Jadi itulah. Dan yang selanjutnya, yang keenam, karakter generasi Langgas secara menyeluruh adalah koneksi utama mereka adalah internet. Bagi mereka tidak ada yang lain. Kalau internet mati, mereka kebingungan. Internet tidak ada, mereka kelinglungan. Mereka sudah bingung, sudah galau, dan lain sebagainya. Itulah generasi saat ini karakternya secara menyeluruh. Khususnya generasi Z. Dan yang terakhir, karakter generasi Langgas adalah yang ketujuh ya, confidence. Bagi mereka lebih percaya praktek yang mereka lakukan daripada proses, daripada penjelasan, daripada teori. Karena itu adalah lebih utama kalau praktek daripada harus berbelit-belit dengan teori yang ada, materi yang ada. Jadi mereka lebih suka prakteknya langsung, tanpa harus melalui teori dan lain sebagainya. Jadi itulah karakter generasi Langgas yang secara menyeluruh, dan saya menyimpulkan bahwa dari awal sampai akhir saya menjelaskan, semoga dari yang saya jelaskan ini teman-teman mengambil yang baiknya. Kalau memang yang ada negatifnya lebih baik jangan diambil, yang positifnya kalau mau dikembangkan. Karena saya percaya teman-teman ini adalah generasi yang berbeda, khususnya yang nonton JSBB saat ini. Jadi itu ya teman-teman, penjelasan saya tentang generasi Langgas, generasi yang berbeda, 4.0, 5.0 secara menyeluruh. Dan semoga teman-teman yang nonton dapat mendapatkan hal yang baru, hal yang memang luar biasa bagi teman-teman, dan bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan teman-teman, dan bisa mengembangkan hal yang baik bagi teman-teman. Jadi menghilangkan yang jeleknya dan mengembangkan yang bagusnya. Oke teman-teman, jadi sekianlah JSBB pada hari ini, dan minggu depan akan disampaikan oleh Tante Naning, dan pastinya dengan tema yang sama yang berhubungan dengan generasi saat ini, khususnya generasi Z, dan Tante Naning akan menjelaskannya secara alkitabiah. Dan pastinya Rabu depan teman-teman akan lebih terberkati lagi dari saat ini dan lebih mendapatkan banyak hal baru. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan JSBB hari Rabu depan dan Rabu seterusnya, karena kami selalu menyediakan menu-menu terbaru. Oke teman-teman, selamat beraktivitas pada hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.